شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnahnya kubur. Nah, ini tentunya kita paham. Sesungguhnya kubur atau alam barzah itu menyampaikan kepada kita tentang dua kondisi dan dua keadaan. Keadaan yang pertama, di dalam kubur itu ada yang mendapatkan kenikmatan kubur, ada yang kedua, mereka mendapatkan siksa dan mendapatkan himpitan dan sempitnya tanah alam barzah. Tentunya kita paham alam barzah itu tempatnya di mana sih Ustadz? Nah, ini kan tidak lepas dari omongan pembicaraan kita. Alam kubur itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi yang jelas dia bukan di dunia dan dia juga bukan di akhirat. Jadi alam kubur itu tidak ada di dunia dan tidak pula di akhirat. Karena dia terminal, ruang tunggu dia itu. Kalau bahasa kita dalam dalam transportasi, dia ruang tunggunya kita itu di situ disebut dengan alam barzah. Maka yang mendapatkan kenikmatan kubur sudah saya sampaikan dalam beberapa bab sebelumnya. Roh yang mendapatkan kenikmatan kubur itu ngapain? Mereka kumpul dengan keluarganya. Mereka saling mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Makanya kita disunahkan untuk memperbagus kain kafan kita. Dan kain kafan yang bagus itu salah satunya kain kafan yang dia memiliki corak ataupun motif salah satu lembaran kain kafannya. Maka kemudian itu merupakan salah satu disunahkan. Kenapa kita disunahkan memperbagus kain kafan? Memperbagus bukan mempermewah. Karena beda antara memperbagus dan mempermewah. Karena kain kafan itu dipakai dalam satu riwayat yang sahih, dipakai ketika kita mengunjungi kerabat-kerabat kita yang sudah berada di alam barzah pula. Itu kalau barzah itu kalau di dalam alam kubur mereka mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau ibu dan bapak punya orang tua sudah meninggal dunia, kalau kemudian mereka dalam kondisi sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, mereka kumpul. Karena mereka dikumpulkan pada alam barzah. Sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia, apa perkataan Nabi Muhammad ketika meninggal dunia? Ummati, ummati. Bukan. Ucapan Rasulullah ketika akan meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, berada di antara teman-temanku di tempat yang tinggi. Di mana itu? Di langit. Di langit ini merupakan tempat alam barzah bagi ruhnya para nabi dan para rasul. Karena ruh itu beda-beda kedudukannya. Kalau ruhnya para nabi dan para rasul di langit, mengisi setiap lorong-lorong di langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya lantai langit keempat ada Nabi Musa, langit 5 ada Nabi siapa saya lupa itu. Maka ruhnya para nabi dan para rasul di langit. Rohnya orang yang mati syahid, mereka ditaruh di dalam tembolok burung hijau. Di dalam temboloknya, rohnya belum jasadnya. Karena nanti kita akan ketemu dengan jasad kita secara utuh kalau sudah di alam mahsyar. Yang sekarang itu rohnya ditaruh di dalam tembolok burung hijau, dia rumahnya di bawah arsy-nya Allah nempel. Ini kalau kita lihat lampu, nah kayak gitulah tempat-tempatnya para syuhada. Atasnya langsung arsy-nya Allah. Ruhnya orang solih maka ditaruh di dalam tembolok burung tapi bukan hijau. Dan tempatnya bukan di bawah arsy-nya Allah tapi di pohon-pohon yang Allah sediakan. Artinya beda-beda. Artinya roh itu saling kumpul selama mendapatkan kenikmatan kubur. Itu kondisi roh ketika mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Ada yang kondisi yang kedua, yaitu kondisi ketika roh itu mendapatkan azab. Ketika roh itu mendapatkan azab, itu kondisi mereka bermacam-macam sesuai dengan tingkat dosa dan tingkat kemaksiatan yang dilakukan. Makanya yang kita khawatirkan itu apa? Ketika kita menuju kepada kematian, seorang mukmin itu harus tahu, harus mengerti apa dosa dan kemaksiatan yang bisa menyebabkan azab kubur. Tidak setiap dosa menyebabkan azab kubur. Betul. Tapi dosa-dosa itu ada banyak yang bisa menyebabkan azab kubur. Makanya kalau di sini diterangkan oleh Imam Qurtubi,
Kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur itu apa? Para ulama lalu menerangkan, apa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita dilapangkan urusan kubur kita. Apa saja itu? 1. Meninggalkan semua dosa yang memiliki implikasi dan konsekuensi azab kubur. Apa dosa-dosa yang implikasi dan konsekuensinya itu berakibat kepada azab kubur? 1. Mengadu domba, namimah, naqlul kalam minal ghair ilal ghair, memindahkan satu ucapan manusia kepada manusia yang lain untuk mengadu domba supaya tidak terjadi persaudaraan. 2. Tidak sempurna di dalam dia beristinja. Bukan tidak beristinja loh ya, tidak sempurna di dalam beristinja. Makanya istinja itu harus hati-hati. Makanya nama lain dari air kencing itu apa? Nama lain dari air kencing itu azab kubur. Makanya harus paham. Makanya saya ini untuk yang bapak-bapak dan untuk saya juga, kalau kita kencing Pak, pastikan menjadikan urinoir itu bukan pilihan pertama kalau kita kencing. Tapi urinoir itu tempat kita mengeluarkan kencing ketika kamar mandinya sudah tidak bisa dipakai atau terlalu lama menunggu padahal kita sudah mau keluar air kencingnya. Kenapa? Kalau kita pakai urinoir, ini kan banyak urinoir di masjid-masjid itu belum dipakai filter. Belum dipakai apa? Penutup. Dia kencing, sangat besar kemungkinan air kencing itu terciprat kepada baju dan celananya. Terciprat kepada baju dan celananya. Ironisnya, orang ketika habis kencing di urinoir, kemudian dia pergi ke tempat wudhu, lalu dia pede bahwasanya di bajunya dan celananya itu tidak ada cipratan air kencing. Padahal kalau kita perhatikan, teknisnya orang ketika kencing di urinoir itu apa? Semakin rame urinoir itu, di belakangnya banyak orang, semakin dia akan menempelkan tubuhnya ke urinoir supaya tidak terlihat auratnya. Padahal kencing kalau sudah keluar dari laki-laki dewasa itu daya pentalnya itu sangat kencang. Kalau tidak percaya, Bapak perhatikan anak Bapak yang kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Saya kalau memperhatikan contohnya Ja'far umurnya 4 tahun, kalau kencing Pak umur 4 tahun itu kalau kencing cur itu cipratannya bisa jauh. Wing, wing, wing. Tuh kalau dia berwarna, nempel tuh warnanya tuh di mana-mana itu. Tidak usah dibayangkan, ini kita ambil kesimpulan. Itu baru Ja'far, minumnya belum sampai 2 liter. Apalagi kemudian laki-laki dewasa yang tentunya minumnya teh, ya kan, air putih, jus mangga, jus jeruk. Air putih aja saya tuh kasih segini tuh, Masya Allah banyak benar ini. Maka ini kemudian tentunya air kencingnya lebih kencang. Kok sampai perhatian sedetail itu Ustaz? Karena nama lain dari air kencing itu azab kubur. Makanya saya selalu sampaikan, kalau habis kita kencing di urinoir, selesai, kemudian kita mau wudhu, sunahnya ambil air wudhu, basahi kedua telapak tangan kita, kemudian kita usap. Yang belakang nggak usah. Kencingmu sejauh apa kita lemparnya? Depan aja. Kayak begitu. Karena apa sih kalau peduli kayak gitu? Kebersihan itu salah satu perkara yang Allah cintai. Jangan diremehkan kesucian. 40 anak tangga yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu, anak tangga pertama itu kesucian. Makanya maaf ya, Allah bedakan antara orang yang tidur dalam kondisi suci, Allah bedakan dengan orang yang tidur bukan dalam kondisi suci. Makanya dalam satu riwayat dari Amr bin As diceritakan, Allah itu kalau mendapati orang mukmin tidur, ruhnya dicabut oleh Allah dan mendekat kepada arsy-Nya Allah. Lalu ketika semua ruh sudah mendekat ke arsy-Nya Allah, Allah memberikan perintah, usjudu. Semua roh ini sujud sama saya.
Lalu Allah bagi dua. Ruh ini di sana. Ruh yang ini di sini. Rasulullah bersabda, siapa ruh yang dijauhkan dari Allah, ruh yang tidak bersuci sebelum tidur. Siapa ruh yang didekatkan dengan arasy-Nya Allah dan dekat dengan Allah, ruh yang mereka bersuci sebelum tidur. Di situ Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, kalau orang tidur saja Allah bedakan antara yang suci dengan yang tidak suci, apalagi ketika sadar. Bilal itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sampai terdengar suara terompah kakinya kan. Nah, itu Bilal itu kalau jalan itu terompah kakinya khas. Sebagian riwayat mengatakan dari kayu. Karena orang Habasyah, orang Ethiopia. Itu terdengar oleh Nabi. Ini terompahnya Bilal ini. Dan ternyata yang memasukkan Bilal ke surga itu, ternyata yang disebutkan oleh Nabi ketika bertanya kepada Bilal, bukan amalan adzannya. Padahal kita tahu ya, merutinkan aktivitas kita dengan adzan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena orang adzan itu kalau tidak disiplin tidak bisa dia menjadi orang muadzin. Ternyata bukan amalan jihadnya. Ternyata bukan amalan ketika seorang Bilal itu menjadi budak pertama kali yang masuk Islam. Ternyata Bilal yang memasukkan Bilal sampai terdengar suara terompah kakinya bukan ketika dia ditindih batu besar oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai kemudian akhirnya dia itu mengucapkan ahad-ahad. Kalimat yang terkenal sampai hari ini walaupun sudah melewati 1400 tahun yang lalu. Lalu apa yang menjadikan Bilal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan terdengar suara terompah kakinya oleh baginda Rasul? Beliau berkata, tidaklah aku berhadas kecuali aku langsung ambil air wudhu, dan tidaklah aku kemudian berwudhu kecuali aku sertakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kecintaan Bilal untuk tidak mau berhadas itu merupakan salah satu pintu lebar yang membuka kepada Bilal atas apa yang dia rutinkan ketika bersuci. Makanya pahalanya besar orang yang menjaga kesucian. Orang yang ngaji suci, orang yang tidak suci beda. Bapak dan ibu setelah keluar nanti di masjid, kemudian yang satu suci dengan yang satu tidak suci, Allah bedakan. Allah tidak pernah samakan. Makanya bersuci bukan hanya dalam kondisi mau sholat. Yang ketiga, termasuk penyebab adab kubur itu apa? Hutang. Hutang itu salah satu penyebab adab kubur. Susahnya dia tidak mendapatkan kelapangan itu adalah hutang. Makanya sering saya mengatakan perkara halal yang menghalangi kita masuk surga itu hutang. Makanya kita ini, saya pernah ngobrol, dialog. Nah ini sebenarnya saya mau tulis nanti, saya share nanti malam insya Allah. Ada orang itu beberapa pekan yang lalu ngomong sama saya, Ustadz, ya, antum banyak sekali menyampaikan di video. Ya, apa itu? Orang yang dapat akhirat pasti dapat dunia. Iya. Kok saya punya saudara, ibadahnya bagus banget, rumahnya masih ngontrak, tidak punya mobil, dunianya mana Ustadz? Saya jawab, akhi, mungkin dia ngontrak, tapi hatinya lapang dan ridho. Bukankah itu adalah dunia yang paling maksimal? Mungkin dia ngontrak, tapi dia mendapati istrinya tidak pernah menggugat atas apa yang dia berikan kepadanya. Bukankah itu kelapangan dunia? Mungkin dia ngontrak, tapi mungkin dia tidak pernah tersentuh dengan riba. Bukankah itu intinya baiknya dunia? Mungkin dia ngontrak, mungkin dia punya mobil, tapi mungkin saja dia tidak pernah punya utang. Bukankah itu adalah kebaikan dunia? Jadi kalau ada seorang ustadz, bapak dan ibu berkata, orang yang dapat akhirat pasti dapat dunia. Jangan langsung mikir dapat dunia itu pasti kaya. Enggak. Bisa jadi hidupnya mungkin standar gajinya lebih rendah daripada kita. Tapi Allah berikan kualitas walaupun terbatasnya apa yang dia peroleh. Makanya orang yang tidak berhutang itu salah satu tanda keberkahan hidup. Dan kita hidup pada zaman materialistik, dan di antara implikasi zaman materialistik itu apa? Semua dibuat dalam kondisi bisa berhutang.
Saya itu ketika mau beli mobil, cerita sedikit ya, bukan songong, enggak. Ketika saya mau beli mobil itu, salesnya ya. Salesnya itu tanya, mau yang mana Pak? Insya Allah yang ini. Kredit yang berapa tahun Pak? Enggak, saya cash aja. Oh kredit aja Pak? Enggak, cash aja. Kredit bonusnya banyak Pak? Enggak, cash aja. Tapi kalau cash nanti enggak dapat ini. Enggak apa-apa, kan saya belinya mobil, saya enggak beli payung. Karena salah satu bonusnya itu payung. Saya itu pengen beli mobil Mas, bukan beli payung. Dia disebutkan lah barang-barang ada, audio ada, tapi salah satunya ada payung. Ada payungnya. Saya tuh mau beli mobil, enggak beli payung. Payung sudah banyak di rumah. Tapi dia terus memaksa untuk kemudian membeli kredit. Saya harus ngomong, nanti kalau saya beli kredit, terus saya mati, belum kebayar, terus gimana? Lah kan ada istrinya Pak, enak betul saya mau bayar hutangnya sama istri saya. Saya aja belum tentu jadi laki-laki baik buat dia, kok masih nambahin hutang untuk dia, itu gimana? Tapi dari kisah itu, ketika membeli HRV itu, akhirnya saya tuh baru paham ketika pernah sharing ke beberapa komunitas yang saya dekat itu. Memang semuanya itu sekarang itu dikondisikan untuk utang. Bahkan orang kaya pun ditawari kartu kredit supaya dia utang. Mesti ada yang nanya, gimana hukumnya kartu kredit? Tenang aja, nanti saya jawab. Kalau ada yang nanya. Maka kemudian dikondisikan untuk kayak gitu. Saya ini melihat bahwasanya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah, tanda keberkahan hidup kita itu kalau kita itu tidak punya utang. Yang ngomong bukan saya, cek aja di kitab kalau kemudian kita tidak percaya. Karena kalau kita tidak punya utang itu hidup kita jadi tenang. Terus gimana kita kalau punya rumah, kalau kita tidak harus utang? Bapak dan Ibu, rumah itu bukan ditentukan karena utang dan tidak utang. Ini contoh ya. Contoh, ini nyata. Saya punya seorang jamaah di Jakarta. Sekitar 5 tahun yang lalu, dia belum punya rumah. Sudah ngaji. Lalu kemudian saat itu pengen dapat rumah istrinya. Istrinya berkata, udahlah pinjam aja, enggak apa-apa. Enggak. Kalau kita enggak minjem, kalau minjem yang halal masih boleh lah. Kalau minjem riba itu yang dipermasalahkan. Kalau kita tidak minjem itu terus gimana kita mau dapat rumah Pak? Kemudian dia berkata, saat itu Ustaz, saya tidak ngerti apa yang membuat saya itu bisa ngomong sama istri saya. Kalau rumah itu rezeki kita pasti dapat. Tidak bisa, harus ada ikhtiar. Suaminya jawab, ikhtiar itu bukan dari sesuatu yang haram. Terus gimana kita hidup? Ngontrak. Gimana kita ngontrak? Sabar, ngontrak dulu aja. Ngontrak itu ternyata dapat rumah yang tidak bisa dikontrak kecuali 2 tahun sekaligus. Dapat kontrak 2 tahun, habis kontrak lagi 2 tahun, 4 tahun. Ngontrak lagi sudah 3 kali, 6 tahun. Pada tahun ke-6-nya itu baru memiliki rumah. Dia bilang, dulu kalau kita kredit pakai riba juga dapatnya rumah ini juga. Cuma karena kita tidak yakin, kita ngambil shortcutnya. Karena riba itu terjadi apa? Karena pasti tidak yakin jalan halal itu akan mendekatkan rezeki. Seakan-akan yang haram lebih mendekatkan rezeki, yang halal itu menjauhkan rezeki. Ini yang cerita nggak saya loh. Salah satu jamaah di Jakarta. Padahal maaf ya Ustadz, kalaupun 6 tahun lalu saya ngambil kredit yang ada ribanya, ujung-ujungnya juga dapat rumah juga ini, tapi saya tetap juga masih bayar. Sebenarnya banyak saudara saya, mungkin dia setelah bayar panjang 10 tahun, itu sebenarnya dia itu sebenarnya memang rumah itu tuh ditakdirkan milik dia. Cuma karena dia nggak yakin dari awal, dia ngambil yang haram. Prosesnya lama, 10 tahun baru dapat. Padahal kalaupun dia tidak ngambil yang riba, itu pun akan dia dapetin. Cuma
Kita kadang-kadang lebih yakin kepada perkataan manusia daripada perkataan dan janjinya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau bisa jangan berhutang, karena itu perkara halal tetapi memasukkannya susah ke surga, itu ya perkara halal. Maaf ya Bapak dan Ibu, sampai orang yang berjihad sekalipun kalau punya utang tertahan dia. Ada satu riwayat yang mengatakan kecuali mati syahidnya di lautan, utangnya nanti akan hilang. Itu pun hadis tersebut riwayatnya masih diperdebatkan oleh banyak ulama. Kalau urusan jihad yang menguras keberanian, menghabiskan ketakutan, taruhannya nyawa, cacat, kalau nggak membunuh dibunuh, kalau nggak disiksa menyiksa, itu ternyata saja bisa tertahan, tertambat gara-gara hutang. Alangkah mubadirnya ibadah kita lalu tertahan gara-gara masalah utang. Kecuali utang yang kira-kira kita mampu membayarkan. Ustaz, saya hutang tapi insya Allah bisa bayar, silakan. Tapi jangan pernah berhutang pada satu kondisi yang kira-kira nantinya kita akan berat membayar. Dan tolong Bapak, saya dapatin satu riwayat. Kenapa orang itu kalau berhutang gampang, giliran bayar susah? Karena ada setan yang menggelayuti tangan kita ketika kita memiliki harta, supaya kita mengatakan, bulan depan aja bayarnya. Dan ternyata ada setan khusus Pak, yang menjadikan orang itu susah bayar utang. Makanya termasuk sesuatu yang kadang-kadang orang kan berkata apa? Kalau hutang sama orang kaya dengan asumsi dia itu hartanya banyak, kita mengakhir-akhirkan, itu sudah bentuk kedzaliman. Matlul ghani dzulmun. Kamu mengulur-ngulur pembayaran kepada orang kaya ketika dia telah memberikan hutang kepada dirimu, maka itu kedzaliman. Sekarang konteksnya kalau kita yang memberi hutang, kok dia nggak bisa bayar, dia bukan nggak bisa bayar, dia nggak melaksanakan kewajiban, sudah jatah temponya, kita WA nggak dibales, kita telepon nggak diangkat, kita temui nggak ditemui, seakan-akan kita malaikat maut yang menyambut nyawanya. Maka kalaupun dia tidak membayar, ingat ada sebuah hadis, orang yang memberikan hutang kepada saudaranya, selama hutang itu tidak dibayarkan, maka selama itu orang tersebut dinaungi dengan keberkahan Allah SWT. Terus saya mengikhlaskan gitu Ustaz, ya enggak juga. Kalau memang kamu enggak mau mengikhlaskan juga enggak apa-apa, karena memang itu haknya kita. Maka hutang ini ya tadi. Yang keempat, riba. Itu menyebabkan azab kubur. Nah, saya sampaikan. Azab riba itu Pak, saya sampaikan kemarin di Samela Series juga, yang ngikutin Samela Series kemarin pasti tahu. Ini ada harta riba 1M. Boleh dimanfaatkan atau tidak? Ini harta riba nih, ini cek nih misalkan, ini cek 1 miliar, tapi ini riba. Ini hasil dari riba, karena saya punya tabungan Ustaz. Tabungannya apa berapa? Tabungan saya ratusan M Ustaz. Itu bunganya, Masya Allah, luar biasa. Nih 1M. Boleh nggak mempergunakan ini? Siapa yang mengatakan boleh? Angkat tangan. Oke, enggak. Boleh. Boleh Pak. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Nah. Yang lain pada kemana? Siapa yang mengatakan boleh, angkat tangan. Semua yang tunjukkan sikapnya. Siapa yang mengatakan boleh dimanfaatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dimanfaatkan. Siapa yang mengatakan tidak boleh dimanfaatkan? Ini jawabannya dua-duanya benar. Bagi yang mengatakan boleh dimanfaatkan, ada syaratnya atau tidak Pak? Apa syaratnya? Apa? Untuk kepentingan umum yang tidak tersentuh langsung dengan kemaslahatan hidup manusia. Paham? Artinya apa? Bangun WC, sapi tanknya,
gotnya MRKR nih jebol. Pak Bambang buat pengumuman, ayo yang punya dana riba, saya mau membuat selokan. Ya, terus kemudian talang air itu para ulama mempermasalahkan, enggak, talang itu berhajatan langsung dengan lantai enggak boleh, meja enggak boleh, gorengan apalagi. Walaupun di sini enggak ada. Udah kajiannya 1:30 enggak ada makan siang. Bercanda. Maka kemudian enggak boleh. Perhatian Pak, apa yang kita ambil pelajaran Pak? Pelajarannya adalah mempergunakan harta riba pun tidak semua ulama sepakat boleh. Sebagian besar ulama mengatakan dibiarkan, tidak usah dimanfaatin 1 miliar itu, biarin 1 miliar itu. Loh kenapa? Karena harta ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ngambil separuhnya memperbolehkan. Tapi itu pun dengan syarat apa? Di tempat-tempat najis dan tempat-tempat yang tidak tersentuh dengan hajat langsung kepentingan manusia. Apa yang kita pahami? Senajis itulah harta riba sampai harus ditempatkan di tempat yang najis dan tidak boleh di tempat yang baik. Paham tentang riba? Nah, itulah riba. Itu nomor berapa itu? 4. Nomor 5. Orang yang berzina dan tidak bertobat sebelum zinanya itu. Sebelum dia meninggal dunia. Ini termasuk orang yang kemudian mereka itu adabnya adab kubur yang berat. Makanya saya sudah pernah nyampaikan di beberapa poin sebelumnya. Ada orang-orang yang mereka itu nanti ditaruh di dalam tanur. Tanur itu apa? Periuk yang gede banget. Dan periuk itu diisi sama para pezina yang tidak bertobat dari zina yang dia kerjakan dan dia lakukan. Setelah pezina, siapa termasuk yang kemudian diadab di dalam adab kubur yang berat itu? Yaitu adalah mereka-mereka yang menjadi munafik secara i'tiqadi. Mereka munafik i'tiqadi itu dohirnya Islam, tapi hatinya benci banget sama Islam. Mereka dohirnya kalau ditanya agamamu apa sih? Muslim. Tapi ternyata mereka benci sama syariat Allah, itu pun sama. Maka mereka mendapatkan adab yang pedih di dalam kuburan mereka. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 ya. Termasuk yang mendapatkan adab kubur adalah orang yang tidak pernah beramal dengan Quran atau orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Ini termasuk penyebab adab kubur. Nah, makanya disinilah akhirnya kita paham kalau begitu. Orang itu kalau dia ingin selamat dari azab kubur, maka memastikan poin yang pertama, memastikan dirinya tidak melakukan amalan yang menjadi pencetus dan penyebab azab kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, apa amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Sudah mau jam 3, kita masih buka tanya jawab. Insya Allah bulan depan mas yang megang kamera, ingetin ya saya bulan depan at-tadhkirah amalan yang bisa membebaskan kita dari adab kubur. Jangan gini doang. Nanti saya tanya lupa nanti. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Apa saja amal yang bisa menyebabkan kita terlepas dari adab kubur dan apa yang dilakukan ketika kita duduk di samping kuburan orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Terus kemudian apakah kita harus berdiri mendoakan orang yang baru saja dikuburkan? Apa perbuatan yang terlarang ketika berkaitan dengan si mayit? Maka itu yang akan kita bahas dalam kajian kita berikutnya insya Allah.